E que papo é esse de outro lado? Prudentinho. Como é que você sabe? Autopsi selalu identik dengan hal yang mengerikan karena manusia yang telah tewas akan dibedah tubuhnya. Kejadian menyeramkan seperti mayat hidup ataupun roh dari mereka yang menampakkan diri sering kita dengar. Hal ini juga yang dialami Stênio, petugas autopsi di kota Sao Paulo, Brasil. Dia dapat berkomunikasi dengan mayat yang ia otopsi dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana dia terbunuh dan hal pribadi lainnya. Dan inilah film dibuka dengan memperlihatkan petugas otopsi yang bernama Stênio yang selalu bertugas pada malam hari. Diperlihatkan dia tengah mengajak ngomong mayat pria yang sedang ia otopsi, dan secara mengejutkan pria itu menjawabnya yang ternyata Stênio memiliki bakat terpendam di mana dia bisa berkomunikasi dengan orang yang telah mati. Calma. Pria itu tampaknya belum menyadari bahwa ia sebenarnya telah tewas, sehingga Stênio meyakinkannya bahwa ia telah berada di akhir kehidupan. Sebelum dimakamkan, pria itu bersedih dan teringat keluarganya. Ia pun memohon kepada Stênio untuk memberikan kabar kepada keluarganya dan ingin pemakaman yang layak. Instituto Médico Legal. Eu estou ligando para falar a respeito do seu... Rutinitas Stênio sepulang kerja, dia mampir ke warung langganannya sekedar untuk mabuk tipis-tipis. Setelah bekerja semalaman, sebuah warung yang dikelola oleh Jimmy dan anak perempuannya yang bernama Lara. Sesampainya di rumah, Stênio mengajak bermain Cica, anak perempuannya. Tak lama kemudian, Odette istrinya datang dan memarahinya karena menurut Odette pakaian kerja Stênio sangat bau serta dapat mengotori sofa mereka. Saat di dapur, Stênio mencoba merayu Odette, namun Odette pun menolaknya. Dia pun beralasan kalau dirinya sedang tak enak badan. Di saat malam, Stênio kedatangan seorang mayat yang bernama Sujo, anggota gangster yang tewas karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri yang bernama Detinho. Dia adalah pria yang menusuknya dari belakang dan juga merupakan kaki tangan kakaknya yang bernama Jonas. Sujo pun meminta tolong Stênio agar dia memberitahu Jonas tentang anggota mereka yang berkhianat. Namun Stênio menolaknya karena menurutnya perbincangan ini adalah sebuah rahasia dari alam yang berbeda dan Stênio harus menjaga rahasia itu. Jika tidak, hal-hal buruk dan petaka pasti akan segera datang kepadanya. Lalu Sujo menceritakan perihal kedekatannya dengan Jonas. Mereka membunuh ayahnya karena perlakuan kasar ayahnya terhadap ibu mereka, sehingga Sujo dan Jonas memutuskan untuk membunuh ayah mereka, dan hanya mereka berdua yang mengetahui hal itu. Sesampainya di rumah, Stênio dikagetkan oleh beberapa pekerja yang sedang mengangkat sofa yang baru saja dibeli Odette. Di sini Stênio merasa keberatan karena menurutnya itu merupakan sebuah pemborosan. Namun Odette pun menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia telah membayar sofa itu dengan cara menyicil. Yang mana perlakuan Odette terhadap Stênio begitu merendahkannya, dan Odette juga berkata sudah bosan dengan sifat Stênio. Dan mendengar hal itu membuat Stênio hanya terdiam dan menerima penghinaan itu. Di tempat lain, Lara sedang berada di rumah sakit menjenguk ibunya yang kesehatannya terus menurun dan telah beberapa hari dirawat. Di ruang otopsi, Stênio dikerjain oleh Valdir dan Capella dengan meletakkan tubuh seorang pria di hadapan Stênio. Dan hal itu membuatnya terkejut hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Tak berselang lama, Stênio kedatangan mayat lain yang baru saja tewas hari ini. Ia adalah Gustavo, seseorang yang dikenal oleh Stênio. Gustavo mengatakan bahwa Odette istrinya sebenarnya telah selingkuh dengan seorang pria pemilik kafe yang juga dikenalnya. Agora ficou bravo, não foi, Chapéu de Zebú? Tentunya perkataan itu mengganggu pikiran Stênio, yang kemudian Stênio bergegas pergi dan mulai menyelidikinya. Ketika malam tiba, Stênio bersembunyi untuk mengamati Odette yang ketika itu keluar dari rumahnya menuju ke sebuah mobil, dan ternyata perkataan Gustavo terbukti di hadapannya. Setelah kejadian itu, kebencian mulai tumbuh di hati Stênio. Diawali dengan mengusir Odette dari depan TV. Ketika itu, televisi menyiarkan berita terkait pertikaian antar dua kelompok besar di kota itu. Salah satu kelompok dipimpin oleh Jonas, menyerang lawannya dengan dalih pembalasan atas tewasnya Sujo, seorang pasien yang tubuhnya baru saja dijahit oleh Stênio. Akhirnya timbullah niatan jahat Stênio. Dia langsung mendatangi markas Jonas. Kedatangannya adalah untuk memberitahu Jonas terkait dalang dibalik tewasnya Sujo. Di tempat lain, Odette mendatangi Jimmy dan merencanakan pertemuannya malam ini.
Sesampainya di sana, Stanio pun disambut oleh Jonas dan juga Datinho. Di sana, Stanio memperkenalkan dirinya sebagai teman dekat Sujo. Bahkan menurutnya, kedekatan mereka seperti layaknya saudara. Menyatakan maksud kedatangannya adalah untuk membongkar dalang di balik tewasnya Sujo. Ketika itu, terlihat Datinho tampak gugup dan ketakutan akan terbongkarnya pengkhianatan yang dia lakukan. Ternyata, Stanio tidak menceritakan kebenaran, melainkan mengatakan bahwa Jimmy adalah dalang di balik pembunuhan itu. Dan akhirnya sudah jelas, tujuan Stanio ingin menghabisi pria itu, karena hubungan terlarangnya dengan Odette atas dasar kebencian pribadi. Yang pada awalnya, Jonas tak begitu saja mempercayai Stanio. Namun, ketika Stanio menceritakan rahasia atas insiden tewasnya ayah mereka berdua, barulah Jonas mempercayai Stanio. Setelah salam kelamin di penginapan, Jimmy tampaknya telah mengetahui kecurigaan Stanio, kemudian meminta Odette untuk mulai menjaga jarak hubungan mereka. Saat di ruang otopsi, Gustavo memperingatkan Stanio bahwa namanya telah ditandai di alam gaib dan petaka akan tiba kepadanya karena tindakan Stanio yang memanfaatkan sebuah rahasia alam lain yang seharusnya tidak boleh disangkut pautkan pada kehidupan nyata. Keluar dari penginapan, Jimmy telah diawasi oleh Datinho yang kemudian menghentikan perjalanan mereka, lalu menyeret Jimmy keluar dari mobilnya. Jonas yang telah terbakar amarah tanpa banyak bicara segera menghabisi Jimmy. Melihat kejadian itu, Odette begitu panik dan dia juga harus mati karena Jonas tak ingin ada saksi mata di area itu. Di malam yang sama, saat Stanio bekerja, dia mulai merasakan keanehan ketika sebuah lemari pendingin mayat yang baru saja ditutupnya tiba-tiba terbuka sendiri. Dan akhirnya, kejadian aneh kini mulai hinggap dalam hidup Stanio. Di pagi hari, saat Stanio pulang bekerja, dia melihat beberapa warga yang sedang berkumpul menyaksikan mayat Jimmy dan juga Odette, di mana kejadian itu pun cukup mengejutkannya karena Stanio tak pernah menyangka bahwa Odette juga akan menjadi korban atas perbuatannya. Di sini, Odette meminta Stanio agar tidak membiarkan Edson antak mereka melihat tubuh ibunya tergeletak di sana. Di ruang otopsi, Stanio pun berbincang dengan Odette. Kebencian di hatinya diungkapkan oleh Stanio, yang kemudian mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungan terlarang antara Odette dan Jimmy, juga mengakui keterlibatannya atas tewasnya mereka berdua. Mas eu te perdoo. Pengakuan itu pun memicu kemarahan Odette. Lalu Odette menghina Stanio, tapi Stanio tak menghiraukannya, kemudian memasangkan cincin pernikahan mereka di jari Odette untuk dimakamkan bersama tubuhnya. Sesampainya di rumah, Stanio pun langsung menghancurkan sofa yang dibeli Odette dengan uang Jimmy. Dan saat malam, Stanio bersama timnya mendatangi lokasi kejadian tempat di mana tewasnya 2 orang anggota gangster. Stanio pun kaget ketika mengetahui bahwa kedua pria itu adalah Jonas dan juga Datinho. Mereka juga dikejutkan saat membedah mayat Jonas karena jantungnya seperti bekas gigitan hewan. Lalu Jonas berkata kalau kematiannya disebabkan Stanio yang menyuruhnya untuk membunuh 2 orang yang tak bersalah. Dan akhirnya arwah Odette datang dengan penuh dendam dan membunuh Jonas dan juga Datinho. Diaba voltou feroz, vacilão. Di sana mereka juga menemukan secarik kain di mulut Jonas, dan kain itu pun bertuliskan kedua nama anak Stanio, yaitu Edson dan juga Cica. Di malam yang sama, Edson terbangun karena suara mesin debu yang tiba-tiba menyala. Dan yang mengagetkan lagi ketika Edson menyadari bahwa sebenarnya mesin itu tidaklah terhubung ke listrik. Ia lalu kembali ke kamarnya. Edson mencoba menenangkan Cica yang ketakutan. Namun semua itu tidak berarti ketika pintu kamar mereka tiba-tiba saja terbuka dengan sangat keras. Stanio yang khawatir akan anaknya, dia pun segera pulang dan mencari mereka di rumah. Seketika Lara datang memberikan kabar bahwa Edson dan Cica ada bersamanya. Singkat cerita, malam itu Stanio dan timnya disibukkan dengan kedatangan banyak korban dari bencana alam tanah longsor, dan terdengar suara rintihan dari para korban memanggil Stanio mengharapkan bantuannya. Hingga pada akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Stanio yang kelelahan beristirahat di meja kerjanya. Tapi pada tengah malamnya saat Stanio terbangun, dia pun menyadari dirinya telah berada di lemari penyimpanan mayat. Mengetahui hal itu, dia pun sangat panik dan sekuat tenaga berusaha untuk keluar dari sana. Dan secara tiba-tiba sebuah cincin keluar dari mulutnya,
yang ternyata itu adalah milik Odette yang sebelumnya telah ia kubur bersama Odette. Tak lama kemudian, Valadir dan Capella tiba di sana menenangkan Stenio. Sepulangnya ke rumah, terlihat Stenio yang sedang sakit datang dengan wajah yang pucat. Dia pun dibantu oleh Lara yang kemudian merawatnya. Ketika itulah Lara menceritakan perihal bau parfum milik Odette yang dia juga cium di baju ayahnya. Senti esse cheiro que foi tudo por ladeira abaixo. A casa ficou por minha conta. Kecurigaan itu ternyata juga telah dirasakan oleh Lara ketika ayahnya masih hidup dan baru mengetahui bahwa ayahnya juga memiliki banyak hutang, sehingga saat ini toko mereka disita dan rumah mereka juga terancam terjual untuk melunasi hutang sang ayah yang hanya untuk membiayai Odette. Malam itu Lara terbangun, dia mendengar suara dari sebuah ruangan. Lara pun mendapati beberapa tulisan terukir di plafon ruangan itu. Tiba-tiba suara televisi mengejutkannya. Berita malam itu menampilkan kegiatan seorang pendeta mengobati seorang wanita yang sedang dirasuki oleh iblis jahat. Eu vou acabar. O que foi? Di ruang otopsi, mereka pun dibingungkan oleh tubuh seorang pasien yang telah kehilangan tulang belakangnya, seperti seseorang telah membedah tubuh itu. Yang mana, menurut Valadir dan Stenio, mereka menerima tubuh itu dalam keadaan yang belum dibedah. Dan kemudian Stenio pun menunjukkan sebuah foto yang ia ambil ketika menerima tubuh itu. Di pagi harinya, Lara pun menghampiri Stenio yang baru saja pulang bekerja. Lara juga mengatakan kejadian apa yang terjadi tadi malam. Dan di sini, Stenio mengatakan bahwa Cica tidaklah mungkin menulis di atap plafon, mengingat Cica masih kecil dan plafon itu yang terlalu tinggi. Lantas, tatapan aneh Stenio cukup mengartikan kecurigaannya terhadap Lara. Dan hal itu membuat Lara kecewa. Kemudian berniat pergi dari sana. Menyadari kesalahannya, Stenio pun mengejar Lara dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu, Stenio membuang cincin Odette di depan rumahnya. Ketika itu, tampak Cica berada di belakang dan memperhatikannya. Siang itu, Stenio pun mendatangi kuburan Odette dan berbicara dengan penjaga makam itu terkait cincin Odette yang secara misterius keluar dari makam. Lalu, Stenio juga meminta izin kepadanya untuk menggali makam pada malam hari demi memastikan kebenaran yang terjadi. Di saat malam, Cica pun terbangun, lalu dia keluar dari kamarnya menuju ke halaman rumah. Di sana Cica mengambil dan menyimpan cincin milik ibunya itu. Di sisi lain, Stenio mulai menggali makam Odette dan mendapati tubuh Odette yang telah mengering, juga cincin yang tak lagi berada di tangannya, yang berarti cincin yang ia temukan adalah benar milik Odette. Lalu, Stenio meminta kepada Odette untuk tidak melibatkan anak mereka atas kesalahan yang dibuatnya. Di mana saat Stenio membuka pembungkus wajah, betapa terkejutnya ia saat mendapati wajah Lara berada di sana, yang berarti Odette ingin Stenio membunuh Lara demi menebus dosanya dan agar Odette tidak lagi mengganggunya. Tiba-tiba, Lara yang telah dirasuki oleh iblis Odette berada di atas Stenio. Lara langsung memukul Stenio dan mencoba menguburnya di sana bersama Odette. Beberapa saat kemudian, Stenio perlahan keluar dari makam dengan keadaan yang sangat lemas. Untungnya, penjaga makam tiba di sana dan segera membawanya ke rumah sakit. Pada pagi harinya, Stenio pulang dengan diantar beberapa polisi. Melihat hal itu, Edson menuntut sebuah penjelasan terkait mengapa Stenio berada di dalam mobil polisi. Stenio pun mencoba menenangkan Edson, namun tanpa diduga, secara misterius tubuh Edson pun terpental. Por que você pode chegar de viatura e eu não? Setelah kejadian itu, Stenio pun merasa bersalah telah menyakiti anaknya. Untuk menebus kesalahannya, Stenio memutuskan untuk merayakan pesta ulang tahun Edson lebih cepat dari tanggal yang seharusnya. Stenio juga mengundang teman-teman sekolah Edson dan Cica, juga tak lupa rekan kerja Stenio. Kemeriahan pun terlihat, mereka berkumpul dan bersenang-senang. Stenio pun memanggil Edson untuk memberikan kado ulang tahunnya. Dengan antusias, Edson membuka kado dan mendapati kotak bergambar skuter, sebuah mainan yang sudah lama diinginkan Edson. Abre logo, vamos montar. Dengan perlahan, dia pun membuka kotak itu, di mana Edson terlihat tampak syok dengan isi di dalamnya, yang juga mengejutkan Stenio beserta seluruh tamu undangannya yang hadir di sana. Yang ternyata, kotak itu berisi tulang belakang dari tubuh pasien di kamar otopsi tempo hari. Singkat cerita, Stenio yang kepikiran akan hal-hal aneh, dia pun tak bisa tidur dan menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Tiba-tiba beberapa kali terdengar suara pecahan kaca di ruang tengah. Lalu perlahan Stenio berjalan memeriksa keadaan di sana.
ia pun mendapati pecahan botol kaca dan sebuah gulungan tali layangan yang menggelinding ke arahnya, serta dari belakang sebuah bayangan pun melintas. Mengetahui hal itu, Stenio pun ingin menghampirinya, tapi dia terhalang oleh benang layangan yang sangat tajam yang telah terpasang memenuhi seluruh ruangan di rumahnya. Di sana, Stenio juga mendapati Odette yang mencoba masuk ke kamar anak mereka. Hal itu juga membuat Stenio langsung panik dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tanpa pikir panjang, Stenio memaksa berjalan melewati tali-tali tajam yang dalam setiap gerakannya tali itu membuat luka di tubuh Stenio. Dengan keadaan penuh luka, dia pun sampai di kamar anaknya. Stenio pun melihat kalau anaknya telah tewas dan seekor makhluk berada di dalam selimut. Tiba-tiba, Edson dan Cica memanggilnya, membuat Stenio tersadar bahwa semuanya hanyalah hayalan yang terlihat karena rasa takut yang berlebihan, yang mana benang layangan itu tidaklah nyata, tapi luka di tubuhnya adalah benar-benar nyata. Kejadian itu membuat Stenio merasa menjadi aneh di hadapan anaknya, membuat mereka takut serta berusaha menghindari Stenio. Saat makan, Stenio menceritakan kejadian itu pada Lara, yang juga tampak kebingungan dan tak menganggap cerita itu serius. Gracias a Dios, certo? Di saat bekerja, Stenio mendengar seorang wanita memanggilnya. Tanpa rasa takut, Stenio mendatangi sumber suara dan mendapati wajah Odette di dalam toples, kembali meminta kepada Stenio untuk membunuh Lara, agar anak mereka tahu bahwa Stenio adalah seorang pembunuh. Tapi kalau menolak, Odette akan mengajak anak mereka ke kuburan. Akhirnya, sepulang bekerja, Stenio meminta Lara untuk membawa anak-anaknya demi keselamatan mereka. Saat tengah malam, Edson membangunkan Cica, kemudian membawanya pergi dari kamar yang sebenarnya Edson masih tidur di sebelahnya. Edson membawa Cica ke ruang pembakaran. Tiba-tiba, sosok iblis muncul dan menarik Cica masuk ke dalamnya. Dia hanya bisa berteriak, yang mana teriakan itu membangunkan Edson dan Lara, yang kemudian segera menghampirinya. Tiba-tiba, sebuah lemari menghalangi pergerakan mereka. Lara pun membuka jalan, lalu Edson segera menyelamatkan adiknya. Lara yang merasakan keanehan telah terjadi di sana, dia pun memutuskan untuk membawa kembali mereka ke rumah Stenio malam itu. Tak berselang lama, Stenio mendengar pergerakan di atas plafon. Dia pun mengikuti arah suara itu, dan dia tiba di sebuah ruangan, lalu mendapati sebuah tulisan di dinding yang menuntunnya untuk menumpahkan darah Lara. Juga kemudian sebuah pisau jatuh menancap di atas meja. Di sini, Stenio pun mulai ragu atas keyakinannya, lalu mengambil pisau itu, kemudian berjalan menuju arah Lara yang ketika itu terbangun karena sebuah telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibunya telah tewas. Stenio pun mengurungkan niatnya dan menemani Lara menuju rumah sakit. Di sana, ibu Lara berbicara kepada Stenio, memintanya untuk menjauhi Lara, karena kedekatan mereka hanya akan menyebabkan Lara terlibat dalam kemarahan Odette. Lalu, ibu Lara juga menyarankan agar Stenio membuang semua barang peninggalan milik Odette tanpa tersisa untuk membuatnya pergi. Sinto muito. Do lado de cá, você é um cara maldito. Mendengar hal itu, Stenio segera pulang ke rumah, kemudian mengumpulkan barang-barang Odette lalu membakarnya di halaman rumah. Akhirnya, kehidupan Stenio pun sedikit lebih tenang. Lara yang baru sampai di sana mendapati rumah Stenio yang berantakan. Kemudian dia membereskan barang-barang di sana dan menemukan cincin Odette yang terselip di boneka milik Cica. Karena merasa cincin itu bagus, akhirnya Lara memutuskan untuk menyimpannya. Di saat Stenio sampai di rumah dan tak mendapati Lara di sana, dia pun membangunkan anaknya yang ternyata juga tak mengetahui keberadaan Lara, dan membuat mereka tambah panik ketika Lara tidak bisa dihubungi. Akhirnya, Stenio memutuskan meminta bantuan polisi untuk mencari Lara. Dan di saat dia bekerja, dia mendapat kiriman mayat. Betapa terkagetnya Stenio ketika melihat mayat itu adalah Lara. Stenio pun mencoba mengajak Lara berbicara untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Tiba-tiba, di sini Lara pun ternyata hidup kembali. Sungguh hal yang membagongkan, karena menurut dokter dia tewas karena masalah pernafasan yang tersumbat. Singkat cerita, Lara yang tinggal di rumah Stenio ditemani kedua anaknya. Lara menelepon Stenio yang lagi bekerja untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Stenio mendapati Lara yang sedang menyaksikan video antara Odette dan ayahnya yang lagi senam kelamin.
Dan ternyata Lara menggoda Stanio untuk selam kelamin juga, membawa Stanio ke kamar. Tiba-tiba Stanio mulai merasakan keanehan, kemudian membuka selimut dan benar saja, dia melihat Odette mengambil alih tubuh Lara. Odette juga mengambil sebuah pisau dan dia berusaha melukai tubuh Lara. Lalu meminta Stanio untuk mengambil pisau itu dan segera membunuh Lara. Namun Stanio tampak ragu dan hanya terdiam, yang membuat Odette menjadi murka. Lalu Odette pun menyerangnya. Faz isso, Odette. Mata ela. Dari belakang, Cica dan Edson mencoba menyelamatkan ayahnya, hal yang sia-sia, yang membuat Edson sekarang disiksa ibunya. Stanio pun menghajar Odette dan mengajak anaknya kabur di basement. Ternyata Odette berhasil menemukan mereka. Odette juga berusaha untuk membunuh Stanio dan disaksikan kedua anaknya. Akhirnya Stanio menyadari bahwa kehadiran Odette dikarenakan cincin yang terpasang di jari Lara. Melihat ada celah dan kesempatan, Stanio berhasil meraih tangan Lara. Kemudian dengan cepat Stanio mematahkan jari Lara dan menarik cincin itu. Seketika itu juga Lara pun kembali tersadar. Akhirnya Stanio pun mengakui perbuatannya di hadapan Lara dan anaknya, dan juga Odette yang masih berada di sana, menunggunya untuk menghabisi Lara. Di sini Stanio tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan hal itu. Stanio pun berpesan kepada Lara untuk tetap hidup dan menjaga anaknya. Lalu Stanio memutuskan untuk memakai cincin Odette, dan seketika itu juga Odette pun berteriak, yang mana teriakannya memecahkan kaca. Akhirnya Stanio mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan pergi bersama Odette demi keselamatan Lara dan juga anaknya. Di perjalanan Stanio bertemu dengan beberapa arwah yang juga menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Stanio. Akhirnya Stanio pun berlari menuju ke arah jembatan untuk mengakhiri hidupnya, dan film pun tamat. Kesimpulannya, Stanio mengalami musibah itu dikarenakan kemampuannya sendiri yang bisa berkomunikasi dengan orang mati. Dia juga menyalahgunakan informasi yang dia dapat dari semua mayat yang diotopsi untuk ambisinya sendiri, serta harus mempertanggungjawabkan atas apa yang Stanio perbuat dan mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Oke, sekian dulu ya ceritanya. Kita akan bertemu lagi pada film selanjutnya. Tak lupa Inyong minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.